selamat datang lagi di channel aku. Jadi di video kali ini aku mau menjelaskan tentang keempat hal yang nggak boleh dilakukan di dalam sebuah hubungan. Karena si keempat hal ini kalau kalian lakukan atau kalaupun ada di dalam hubungan kalian, itu bisa memprediksi berakhirnya sebuah hubungan sebesar 90%. Wow, banyak juga ya, kira-kira itu apa aja. Makanya simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel aku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk ke pembahasannya. Teman-teman, tentunya ya kita kan pengen hubungan yang kita jalani itu bisa masuk ke tahap yang lebih serius lagi, ataupun mungkin yang udah berkeluarga, udah menikah, ingin hubungannya itu tetap langgeng, tetap baik-baik aja gitu, dan bisa sampai maut memisahkan gitu kan. Nah, jadi menurut Dr. Gottman itu ada keempat hal yang nggak boleh dilakukan di dalam sebuah hubungan. Jadi ketika kamu melakukan empat hal ini, ataupun mungkin salah satunya, itu bisa memprediksi hubungan itu berakhir sebesar 90%, which is itu banyak banget kan. Maksudnya gede banget sih presentasinya untuk memprediksi berakhirnya sebuah hubungan. Jadi segawat dan sebahaya itu sebenarnya keempat hal ini. Nah, kalau menurut Dr. Gottman, jadi si keempat hal ini dikenal dengan Four Horsemen. Mungkin ada yang pernah dengar sebelumnya apa tuh Four Horsemen. Jadi Four Horsemen ini ada 4 ya, namanya juga Four. Kita bahas satu-satu. Yang pertama dari Four Horsemen ini adalah criticism. Jadi apa sih criticism itu? Criticism itu ketika kamu ataupun mungkin pasanganmu atau mungkin kedua-duanya itu menyerang karakter atau kepribadian pasangan. Menyerangnya tuh kayak menggunakan kritik yang kayak pedes gitu loh, yang berlebih gitu. Bukan komplain ya. Kalau komplain kan kayak gini nih, kayak misalnya aku kurang nyaman kalau misalnya kamu pulang terlalu malam, aku khawatir. Nah, itu kan kayak ada komplain gitu. Tapi si kritik ini dia malah kayak gini nih. Jadi contoh kalimatnya tuh kamu kenapa sih pulangnya malam terus? Kamu gak ngertiin aku ya, kamu tuh keras kepala. Beda kan? Jadi si criticism itu kita tuh jadi kayak nyerang pasangan gitu loh. Coba deh, siapa sih yang mau diserang sama pasangannya? Pasti kan kalau diserang kita jadi merasa terancam. Nah, ketika merasa terancam, muncullah lagi nanti ketiga hal yang lain ini. Jadi pertama yang nggak boleh dilakukan di dalam sebuah hubungan itu adalah criticism. Sebenarnya keempat hal ini lebih kayak ke communication style gitu loh. Jadi kayak ya style komunikasi kita ke pasangan. Oh ya, sebelumnya aku juga pernah bahas loh tentang gimana sih cara komunikasi yang tepat sama pasangan. Mungkin nggak sama pasangan ya, sama orang lain juga bisa. Ntar aku kasih cardnya di atas. Nah, jadi balik lagi tadi ke yang pertama atau yang criticism, itu dia bukannya fokus sama apa sih yang salah perilakunya, apa sih yang perilakunya yang salah tuh yang bagian mana sih. Bukan fokus ke situ, tapi langsung kayak attack pasangan, malah langsung menyerang diri ataupun karakter pasangan kita gitu. Karena coba siapa sih yang pengen diserang gitu kan sama pasangannya, nggak ada kan. Jadi itu bahaya banget sih ketika kamu melakukan hal tersebut secara terus menerus di dalam hubungan kamu. Lalu kita masuk yang kedua. Jadi yang kedua itu adalah contempt. Jadi si contempt ini dia seperti menghina pasangan, merendahkan pasangan. Terus kalian tau gak sih kayak ejekan atau bercandaan-bercandaan, sindiran-sindiran yang sarkas. Nah, itu juga termasuk ke dalam si contempt ini. Terus si Dr. Gottman ini juga nyebut kayak salah satu itu rolling eyes. Jadi mungkin ketika pasangan kita lagi ngomong, kita menunjukkan atau malah kayak gini nih, rolling eyes tuh kayak yang kayak gitu loh. Nah, jadi kayak gitu, coba bayangin ketika kalian lagi ngomong terus pasangan kalian kayak gitu, nggak enak banget kan rasanya. Terus si contempt ini terjadi juga karena salah satunya pasangan kalian atau mungkin kita sendiri itu merasa superior, merasa lebih dari pasangan kita, entah lebih hebat, apa lebih kuat, lebih punya power gitu. Jadi dia ya udah kayak menghina pasangan yang merendahkan, dan si contempt ini merupakan salah satu yang paling berbahaya di antara keempat ini. Lalu apa sih yang akan terjadi ketika pasangan melakukan si contempt ini ke kita gitu? Jadi tujuannya itu sebenarnya atau yang akan kita rasakan itu adalah
merasa jadi tidak berharga. Kenapa? Karena tadi si konten ini kan lebih kayak tidak menghargai pasangan, tidak menghormati pasangan. Nah, disitulah kita kalau diserang secara terus-menerus, kita kan merasa jadi tidak berharga. Lama-lama kita merasa kayak, oh mungkin aku memang pantas seperti ini. Self esteem kita bisa turun ketika hal tersebut terus-terusan terjadi di dalam hubungan kita. Makanya tolong dihindari. Dan si kentem ini di dalam sebuah pernikahan, dia salah satu prediktor yang bisa membuat atau menyebabkan terjadinya perceraian. Nggak mau kan? Makanya yuk kita mulai berbenah, maksudnya lebih aware gitu. Apa sih yang terjadi di hubungan kita? Apakah kedua hal tadi itu ada di hubungan kita? Lalu kita masuk ke yang ketiga dari The Fourth Horseman, yaitu yang ketiga adalah defensiveness. Mungkin teman-teman udah sering denger, defense banget loh. Defense banget dia setiap bikin salah. Ya, jadi memang manusia itu cenderung membela dirinya ketika melakukan kesalahan. Tapi di dalam sebuah hubungan, ini sebenarnya bukan bagian dari manajemen konflik yang baik gitu. Sebenarnya nggak cuma di hubungan aja ya, nggak cuma di hubungan romantis gitu. Ketika memang kita melakukan kesalahan, ya sudah tinggal sesimpel, oke, maaf aku telah bla 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 bla. Ketimbang kita terus-terusan defense, melindungi diri kita, membela diri kita terus-terusan, malah bukannya kelihatan cool gitu, malah bukannya kelihatan kayak oh iya memang dia yang benar gitu, memang dia nggak salah. Tapi justru secara tidak langsung, kalau menurut si 4 tadi ini, menurut Dr. Gottman, si defensiveness ini justru secara tidak langsung membuat kita tuh seperti menyalahkan pasangan kita. Kenapa? Karena kita nggak mau disalahin, kita terus-terusan membela diri kita. Mungkin kita juga play victim, kita yang melakukan kesalahan, tapi kita malah yang merasa jadi korban, merasa kita yang nggak salah gitu. Dan ini mungkin sekali dua kali, nggak cuma yang si defensiveness ini ya, mungkin yang kayak tadi si criticism, contempt, defensiveness, ataupun nanti keempat ini, hal yang keempat yang mau aku share. Kalau kita lakukan sekali dua kali mungkin oh ya udah, mungkin tidak begitu berdampak, tidak begitu ada efeknya nih di hubungan kita. Tapi ketika sudah kita lakukan secara terus menerus, itu akan menjadi sebuah habit atau kebiasaan, dan kebiasaan itu tentu kebiasaan yang buruk di dalam sebuah hubungan. Makanya bisa menyebabkan atau memprediksi berakhirnya sebuah hubungan. Nah, dan yang keempat, ketika kita melakukan ketiga hal tadi, criticism, contempt, sama defensiveness, ada hal keempat yang juga nggak kalah bahayanya untuk hubungan kita. Jadi yang keempat ini adalah stonewalling. Dari namanya stonewalling gitu. Ketika kita membuat kayak tembok, membuat jarak sama pasangan kita, biasanya bentuk perilakunya itu ketika lagi ada konflik, terus bodo amat, terus nggak mau menyelesaikan, malah lari gitu. Jadi ibarat ini pasangan kamu, jadi kayak ada temboknya gitu loh, berjarak gitu. Ini bukan tembok batasan sehat di dalam hubungan ya, tapi tembok yang memang kamu sengaja bangun untuk menjauhkan kamu sama pasangan kamu gitu. Jadi ketika misalnya lagi ada konflik, ataupun pasangan kamu mungkin lagi ingin bicara, dan kamu sebenarnya dalam mood yang bagus sih, tapi ya kamu nggak mau aja, kamu kayak nggak mau tahu gitu, nggak peduli gitu. Jadi kayak ya udah kayak ngeblok gue, bikin benteng nih kayak gitu. Itu sangatlah tidak bagus dan tidak baik untuk ada di dalam sebuah hubungan. Jadi si stonewalling ini ya kita kayak menarik diri gitu, kita nggak mau berinteraksi sama pasangan kita, padahal sebenarnya ya masalah itu kan nggak perlu untuk dihindari. Mungkin sekali dua kali kayak yang tadi aku bilang ya nggak begitu berdampak. Tapi ketika udah terus menerus ada masalah pergi, ada masalah lari, ada masalah kabur, kebayang nggak sih lama-lama itu kayak akan jadi bom waktu untuk hubungan kita sendiri yang bisa meledak kapanpun. Dan ya mungkin kita ngerasa kayak hubunganku biasa aja, baik-baik aja kok, nggak ada konflik-konfliknya, baik-baik aja. Mungkin bukan nggak ada konfliknya, tapi memang tidak ada keterbukaan ataupun kejujuran tentang perasaan masing-masing pihak gitu. Jadi ya udah kayak nggak apa-apa, biarin aja, bodo amat, dan kayak nggak peduli gitu. Justru menarik diri dari
pembicaraan dan juga dari konflik. Nah, tadi kan udah nih ya, 4 hal. Jadi kalau ketiga hal pertama dilakukan, akan membentuk sebuah kebiasaan buruk yang sampai akhirnya jadi ada si stonewalling itu. Terus gimana sih caranya untuk menghindari si keempat hal ini? Nah, salah satu caranya yaitu dengan melakukan komunikasi yang tepat sama pasangan. Kalian bisa tonton videoku sebelumnya, nanti aku kasih kartunya di atas. Terus kalau menurut Dr. Gottman, jadi si keempat hal tadi ada nih caranya atau yang bisa kita lakukan untuk menghindarinya. Yang pertama, kalau si kentem ini kan tadi lebih tentang kita yang tidak menghargai pasangan gitu. Jadi mungkin bisa untuk saling belajar menghargai pasangan, menghormati pasangan gitu. Nggak yang nyindir-nyindir, kode-kodean yang justru merendahkan pasangan, tuh please tolong dihindari. Lalu yang lupa tadi yang pertama itu kan criticism ya. Nah, kalau si criticism itu yang perlu kita lakukan adalah dengan mengutarakan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan sama pasangan. Mungkin bisa dimulai dengan I statement atau dimulai dari kata aku gitu. Jadi tidak kamu kenapa sih bla 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 bla, bukan, tapi dengan aku merasa kamu sepertinya itu. Aku merasa akhir-akhir ini kok sepertinya kamu terlalu sibuk. Nah, yang kayak gitu jangan justru menyerang. Kamu kenapa sih sibuk banget minggu ini? Beda. Terus yang ketiga itu si stonewalling. Nah, si stonewalling ini caranya yang ketiga, yang keempat, si stonewalling itu kita kayak calm down gitu loh, kayak take your time. Ketika kamu lagi ada konflik terus kayak lagi penat banget, kayak aku nggak bisa menyelesaikan ini sekarang, utarakan sampaikan sama pasangan kalian, jujur aja, kayak mungkin sayang bisa nggak kita omongin ini kayak 20 menit lagi, atau ketika moodku udah baik. Nah, itu nggak apa-apa ketimbang kita malah menarik diri dan nggak mau berinteraksi sama pasangan kita. Jadi ketika ada si stonewalling, yang harus kita lakukan adalah dengan mencari waktu untuk kayak calm down, untuk menenangkan dulu. Itu sekitar, kalau sarannya Dr. Gottman itu sekitar 20 sampai 25 menit. Dan ya, balik lagi tergantung kebutuhan kamu dan pasangan seperti apa. Aduh, jadi acak-acakan ya. Oke, aku bahas lagi. Yang pertama, criticism dengan melakukan I statement gitu. Terus ketika ada contempt, kita harus belajar untuk menghargai pasangan. Lalu yang ketiga, yang belum kita bahas, yang tadi ke-skip malah langsung keempat. Yang ketiga yaitu si defensiveness. Apa yang perlu kita lakukan ketika kita pengennya defense terus, atau mungkin ketika pasangan kita defense terus sama kita. Jadi yang perlu dilakukan adalah dengan belajar untuk mengakui kesalahan. Karena gimana ya, hubungan itu kan tempatnya kita berbuat salah, di mana si kesalahan itu kita jadikan wadah untuk belajar, bukan kesalahan diulangi terus menerus gitu. Beda kan ketika emang kita melakukan kesalahan terus kita ulangin terus, tapi ketika kita melakukan kesalahan dan kita belajar dari situ, jadi hubungan ini kayak bisa lebih bertumbuh nih. Konflik ini bisa memperkuat hubungan kita karena kita malah belajar nih dari hal-hal yang salah, sehingga tidak kita lakukan lagi di kemudian hari tuh. Jadi ketika defense, lebih baik kita mengakui kesalahan, jujur sama pasangan, dan meminta maaf. Sesimpel itu, nggak perlu cari alasan-alasan lain untuk melakukan pembelaan diri kita yang justru nantinya malah membuat pasangan merasa bersalah juga gitu, padahal sebenarnya itu salah kita. Jahat banget kan. Makanya penting banget untuk melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuat hubungan ini kayak semakin kuat gitu. Jadi si keempat hal yang tadi itu kita hindari. Nah, tadi yang terakhir itu stonewalling kan udah ya, dengan mencari atau memberikan waktu jeda sekitar 20 sampai 25 menit untuk baru bisa ngobrol lagi dan diskusi lagi sama pasangan. Itu dia 4 hal atau 4 horsemen yang bisa merusak hubungan dan jangan dilakukan di dalam sebuah hubungan. Dan 4 hal tersebut kalau terjadi kita harus apa? Sudah aku jelaskan tadi. Semoga bisa bermanfaat buat kalian dan semoga tetap hubungan kalian adalah hubungan yang sehat dan bahagia. Sekian sharing hari ini. Kalau kalian punya saran topik, boleh komen di bawah. Atau mungkin kalau kalian punya pengalaman, pengen sharing sama teman-teman yang lain, sama viewers yang lain, boleh banget komen juga di bawah. Atau kalau kalian pengen cerita-cerita, boleh DM ke Instagram aku. Jangan lupa follow juga ya Instagram aku @arlinain. Dan semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian.
happy weekend. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.